Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Pada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Berdoa, mulai. Selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dina. Kenapa Diana tidak masuk? Sakit. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar peluang kejadian majemuk. Ada yang tahu apa itu peluang kejadian Saya, Bu. majemuk? Ya. Peluang kejadian majemuk adalah peluang dari dua kejadian atau lebih secara bersamaan. Ya, itu adalah pengertian dari peluang kejadian majemuk. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana contoh peluang kejadian majemuk ini Saya, Bu. dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada Zizi. Saat bermain monopoli dan saat bermain kartu. Jadi, benar yang dikatakan Zizi. Kita bisa melihat peluang kejadian majemuk itu saat kita melakukan permainan monopoli dan permainan kartu. Nah, dari permainan monopoli di situ kan biasanya kita menggunakan namanya dadu. Nah, dadu itu digunakan untuk menghitung peluang kejadiannya. Nah, di sini yang pertama yang akan dijelaskan itu adalah yang A, 2 kejadian yang saling bebas. Dua kejadian saling bebas. Nah, dua kejadian saling bebas ini apabila kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Jadi kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Nah, dua kejadian saling bebas ini biasanya dirumuskan P A dan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Nah, ini adalah rumus kejadian untuk saling bebas. Yang B itu adalah 2 kejadian saling lepas. Jadi kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada elemen kejadian A yang sama dengan B. Nah, tadi kan dua kejadian saling bebas itu rumusnya peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Sedangkan untuk peluang kejadian saling lepas itu peluang A atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Nah, ini adalah pengertian dari dua buah kejadian saling lepas dan saling bebas. Nah, di sini kita contohkan ya. Coba kita contohkan. Dua buah dadu. Dua buah dadu
dilempar bersamaan. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 dan 10, 9 atau 10 adalah. Nah, di sini ada contoh soal. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah. Jawab. Nah, di sini kan 2 buah dadu. Berarti yang pertama kita cari itu adalah NA. Kita misalkan yang mata dadu 9 itu A ya. Berarti jumlah NA adalah, coba, berapa di dadu yang jika dijumlahkan hasilnya 9? 3 dan 3, 6. Lagi 6, 3. Berapa lagi? 4, 5. Berapa lagi? 4. Selanjutnya yang NB. Kita misalkan B itu mata dadu 10 ya. Coba apa saja? 5. Berapa lagi? 6, 4. Lagi? 4, 6. Nah, baru kita cari NS atau nilai seluruhnya atau nilai semesta. Nah, tadi kan yang dilempar itu 2 buah dadu. Satu dadu berapa matanya? 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Karena di sini 2 buah dadu, maka NS-nya itu 6 dikali 6. 6 kali 6 berapa? 36. Nah, selanjutnya kita cari peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10. Maka PA itu kan berarti NA dibagi dengan NS. NA-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya berapa? 4. NS-nya 36. Nah, berarti peluang A itu adalah 4/36. Peluang B itu berarti sama dengan NB per NS. NB-nya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3/36. Baru kita cari, masukkan rumus 2 kejadian saling apa ini? Kejadian saling apa? Saling lepas. Berarti P, A, atau B itu sama dengan PA ditambah dengan PB. Nah, peluang kejadian A-nya tadi berapa? 4/36. Ditambah dengan PB-nya 3/36. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita jumlahkan pembilang. 4 ditambah 3 7. Berarti 7/36. Maka peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah 7/36. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya Ibu akan membagi lembar aktivitas siswa. Nah, di sini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu Sally dan Mila. Yang kedua yaitu Sabila dan Aurelia. Nah, di sini kalian diskusikan soal-soal yang ada di lembar aktivitas siswa. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan jawabannya di depan. Bagaimana soalnya? Apakah bisa dikerjakan atau ada yang masih bingung? Saya ingin bertanya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa soal tersebut saling lepas atau saling bebas? Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kita menentukan soal itu saling lepas atau saling bebas? Nah, ada yang tahu bagaimana cara kita mengetahui soal saling lepas atau saling bebas? Saya, Bu. Ya. Kalau peluang saling lepas itu tidak memiliki irisan
Sedangkan kalau peluang kejadian saling bebas, kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Benar. Atau sebaliknya. Benar sekali itu. Dan juga dari soal itu sebenarnya dari soal kita bisa mengetahui apakah soal tersebut peluang kejadian saling lepas atau saling bebas dari konjungsi yang ada. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini kan kita menggunakan tanda ini. Nah, ini dibaca itu adalah dan. Dan. Sedangkan yang ini atau. Nah, jadi kita lihat contoh ini. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan, peluang munculnya jumlah mata dadu 9. Di sini ada kata apa? Atau. Berarti ini adalah peluang kejadian saling lepas. Jadi jika dia menggunakan kata dan, dia adalah peluang kejadian saling bebas. Dan jika menggunakan kata konjungsi atau, itu merupakan kejadian saling Bebas. saling lepas. Nah, bagaimana? Apakah pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Baiklah, pada kelompok 1 silakan mempresentasikan jawabannya di depan. Pada kelompok lain, perhatikan ya jawaban dari kelompok 1. Ya, Bu. Baiklah, kepada Sally silakan baca soal dan presentasikan jawaban yang telah ditulis di papan. Dua buah dadu bertuliskan angka 1 sampai 6 dilambungkan 1 kali dan tentukan peluang memperoleh hasil jumlahan sama dengan 6 dan angka genap pada dadu pertama. Jadi A sama dengan 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Jadi peluang A sama dengan 5/36. Peluang B sama dengan 1/2. Dan peluang A dan B sama dengan 5/36 dikali 1/2 sama dengan 5/72. Bagaimana kepada kelompok lain, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, tolong jelaskan kenapa peluang kejadian B sama dengan 1/2? Silakan dijawab, Sally. Karena B sama dengan angka genap pada dadu pertama, berarti B sama dengan 2,4 dan 6. Sehingga peluang B sama dengan 3/6 atau 1/2. Bagaimana kepada kelompok lain, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Sally. Nah, silakan kembali ke tempat dulu. Baiklah, di sini Bu akan menjelaskan kembali dari soal nomor 1 tadi. Tadi kan soalnya peluang memperoleh hasil jumlah sama dengan 6 dan angka genap pada dadu pertama. Nah, di sini kan dadunya dilambungkan sebanyak dua buah dadu dilambungkan sebanyak 1 kali kan? Ya. Jadi peluang memperoleh hasil jumlah sama dengan 6. Jadi jika kita lihat di sini Sally memisalkan A itu adalah peluang memperoleh hasil jumlah sama dengan 6 ya. Berarti kita lihat di sini 1 dan 5 jika dijumlahkan hasilnya 6. 2 dengan 4 jika dijumlahkan jadi 6. 3 tambah 3 6. 4 tambah 2 6. 5 tambah 1 6. Jadi ada berapa? 1 2, 3, 4, 5. Berarti NA itu sama dengan 5. Nah, NS-nya tadi karena 2 buah dadu, maka NS-nya sama dengan 36. Berarti peluang A itu sama dengan 5/36. Nah, tadi yang PB ya, yang ditanyakan Bila. Dia memisalkan PB itu adalah angka genap pada dadu pertama. Nah, jika kita lihat, kalau angka genap pada dadu pertama, apa saja angka genap dalam dadu? Angka 2, lagi 4, lagi 6. Nah, ada berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini NB itu sama dengan berapa? 3. Berarti di sini kan, di sini bisa juga kita tulis peluang B itu sama dengan 3/30.
3/6. Karena apa? Karena satu dadu itu kan memiliki mata 6. Jadi 3/36. Kenapa di 3/6? Kenapa di sini dituliskan 1/2? Diperkecil. Karena disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3? 1. 6 bagi 3? 2. Jadi peluang B adalah 1/2. Benar ya? Di sini benar. Nah, di sini peluang A dan B. Nah, jika kita baca soal tadi kan peluang memperoleh hasil jumlahan sama dengan 6 dan ya, berarti di sini peluang kejadian saling bebas. Berarti di sini saling bebas. Karena saling bebas, maka tandanya kali. Berarti di sini kan peluang A dikali dengan peluang B. Peluang A-nya 5/36. Peluang B-nya 1/2. Nah, maka 5 dikali 1 5. 36 dikali 2 72. Berarti jawabannya Benar. Baiklah, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya. Pada kelompok 2, silakan. Kelompok lain tolong perhatikan jawabannya ya. Baiklah, kepada Jila silakan membacakan soal dan mempresentasikan jawaban. Dalam sebuah kantong terdapat 15 alat tulis yang terdiri dari 7 pensil dan 8 pena. Jika kita disuruh mengambil 2 alat tulis dengan mata tertutup, peluang terambil kedua-duanya pensil adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 7/15. PB sama dengan NB per NS sama dengan 6/15. PA dan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 7/15 dikali 6/15 sama dengan 42/225. Nah, pada yang lain apa masih ada yang bingung? Jika tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Marilah silakan kembali ke kelompok 2. Nah, baiklah, tadi kan soal nomor 2 itu dalam sebuah kantung terdapat 15 alat tulis yang terdiri dari 7 pensil dan 8 pena. Jika kita disuruh mengambil 2 alat tulis dengan mata tertutup, peluang terambil kedua-duanya pensil adalah, nah jadi peluang A itu sama dengan NA per NS sama dengan pensilnya tadi ada berapa? 7 ya. Nah, sedangkan NS-nya itu kan tadi pensilnya ada berapa? 7. Penanya adalah 8. Berarti NS-nya 15 kan? Ya. Berarti 7/15 benar ya. Nah, PB, NB. Nah, tadi kan kita sudah ambil 1 pensil. Berarti tinggal sisa berapa pensilnya? 6. Berarti NB-nya tinggal 6 dibagi dengan NS-nya 15. Maka, nah, jika kita dilihat di soal tadi, maka PA dan B itu sama dengan PA dikali dengan peluang B. Nah, peluang A-nya berapa? 7/15. Peluang B-nya? 6/15. Nah, 7 dikali 6? 42. 15 kali 15? 225. Maka jawabannya benar. Baiklah, itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Kepada anak-anak, apa ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya,
Kepada Bila dipersilakan. Peluang kejadian saling lepas adalah peluang kejadian yang tidak memiliki irisan satu sama lain. Sedangkan peluang kejadian saling bebas adalah terjadi ketika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan kejadian yang lain. Baiklah, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini untuk PR-nya buku cetak ya, halaman 150, uji kompetensi nomor 1, 4, dan 6, dan buku LKS-nya halaman 54 nomor 1. Apakah sudah jelas tugasnya? Sudah. Untuk minggu depan kita akan belajar peluang kejadian majemuk itu yang bersyarat. Nah, baik, itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.